Waduh, luar biasa sekali teman-teman. 13.3. Ini bener gak ya? Ini 13.3 ini. Kombinasi dari 4 keping baterai Live PO4 yang udah 3 atau 4 bulan lebih nggak di charge gitu ya kan. Ini skonnya kok yang 18, 110 ya. Jadi kegedean. Nah, ring-ring kayak gini juga harus hafal bahannya. Apakah tembaga, kuningan, besi biasa, cari yang tahan panas katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nih nggak ngoprek per PLTS off grid ya. Jadi seminggu ini saya lagi proses balancing baterai Live PO4. Jadi sebelumnya ini udah dirangkai jadi 12 ya di seri. Jadi minus, ini plus. Jadi dari sini minus ke plus, minus ke plus, minus ke plus, ini jadi 12. Nah sebelumnya ini saya udah copot. Sebelumnya di seri jadi minus, disambung minus, plus disambung plus untuk proses balancing dari Live PO4. Nah karena saya nggak punya multi tester gitu ya, bukan ketinggalan, memang ditinggal di Bandung, jadi cuma punya satu. Saya nggak bisa ngecek untuk masing-masing si Live PO4 ini apakah benar udah balance atau masih ada yang jomplang. Idealnya kita tes satu persatu si satu kopling ini apakah sama, misalkan dia 3,2, yang ini 3,2, ini 3,2, yang ini juga 3,2, baru bisa kita balancing menjadi baterai pack 4 kali 100 ampere untuk baterai Live PO4. Nah cuma saya mau ngecek aja nih, setelah ini kita rangkai menjadi 12, voltage si aki ini berapa ya. Karena ini udah berbulan-bulan nggak kita charge, jadi mungkin lebih dari ini, mungkin belinya di bulan November apa September atau Oktober ya. Yang jelas ini ya udah lama banget nih si 3 keping ini. Kemudian di 2021 baru punya rezeki nambah 1 keping lagi jadi 4. Jadi karena dulu ini agak langka gitu ya, agak susah cari yang jual bongkarannya itu jual satuan gitu, agak susah dulu. Harus rata-rata yang jual itu udah satu pak 4 biji gitu. Sementara dulu saya dapatnya 3 dulu, sehingga untuk beli satu, nah itu agak susah. Nah saya udah pasang voltmeter, saya mau ngecek setelah dirangkai seperti ini. Mana tadi ya? Setelah kita rangkai itu voltage-nya berapa sih? Aduh, ini voltmeter yang ini agak riskan ini ya. Siapa sih ininya nih? Yang ini putus lagi nih. Nah agak riskan si kabel belakangnya dicopot gitu. Ini copot nih, jadi harus disolder, dan kalau soldernya kecil banget agak bingung. Oke, kita akan cek nih setelah saya rangkai dia voltage-nya menjadi berapa gitu ya. Ini kan minus, di sono plus ke minus, tadi dulu ya. Plus minus ke plus, bener kan ya? Berarti ini yang plusnya, yang positif kan? Ini yang positif, di sini yang negatif, bener nggak? Plus minus ke plus minus, plus ke bener nggak? Minus plus minus. Oke dah, Bismillah aja ya. Kagak nyala bro. Nyala ternyata. Bismillah. Wow,
Guys, lihat guys, 13.3. Super sekali. Setelah 1 minggu kita balancing, kita proratekan, kita ratakan voltage dari 4 keping live PO4 100 ampere agar rata gitu ya voltage-nya. Nah, jadi sebelumnya minus, plus kita gabungkan. Cuma masalahnya saya nggak punya multitester nih, ketinggalan ditaruh di Bandung gitu ya, jadi nggak bisa ngecek apakah per kepingnya ini sudah sama atau belum. Nah, sekarang ini sudah saya rangkai menjadi seri 12 volt. Kita akan ngecek setelah kita rangkai 12 volt ini kondisi si 4 keping ini seperti apa, karena ini udah kita diamkan hampir lebih dari 3 atau 4 bulan gitu ya, nggak di charge. Apakah live PO4 itu ngedrop atau stabil? Nah, ini menarik nih. Jadi untuk jangka waktu lama nggak kita charge, performa si baterai pack ini ngedrop di bawah 12 volt atau masih oke gitu ya. Nah, saat ini saya komparasinya lagi ngecas untuk roket dengan 100 watt peak. Saat ini 13.1. Kemudian si aki ini yang apa sih, dinasti ya, kita cek nih. Dinasti terakhir kita ngecas di 12.9, tapi kalau kita diamkan ini pasti ngedrop. Plusnya yang ini, kemudian yang minusnya yang satunya. Nah, ini turun menjadi 12.5. Jadi kalau aki VLRE nggak kita cas untuk beberapa waktu, dia akan ngedrop ke ya agak jauh gitu ya. Oke, kita tes ya. Setelah pembelian pertama di bulan Oktober, November atau apa ya, pokoknya ini udah lama banget belinya dan belum pernah di charge. Secara sejarahnya saya cuma beli itu 2 kali. Yang pertama 3 keping, dan di bulan kemarin Februari baru dapat 1 keping lagi tambahan. Jadi baru bisa 4 keping yang kita rangkai di bulan Maret ini. Walhasil ini udah 3-4 bulan lebih nggak saya charge. Nah, kondisinya kayak apa sih si baterai lithium PO4 ini kalau berbulan-bulan nggak kita cas? Saya udah pasang voltmeter, minusnya sudah dipasang, kemudian yang hitam tinggal kita colok ya. Bismillah. Wow, amazing, kata Om Tukul nih, amazing. Waduh, luar biasa sekali teman-teman. 13.3. Ini bener gak ya? Ini 13.3 ini. Kombinasi dari 4 keping baterai Live PO4 yang
udah 3 atau 4 bulan lebih nggak di charge gitu ya, karena baru sekarang kebeli ininya, busbarnya, kemudian kebeli BMS-nya. Ternyata alhamdulillah baterainya oke, nggak ngedrop dalam arti kombinasinya nih nggak di bawah 12 gitu ya, nggak 11 volt, nggak 10, jadi nggak bocor lah gitu ya. Makanya ini baterainya nih agak-agak meroket terus gitu ya harganya. Jadi pertama kali saya beli 3 keping ini masih di 500-an gitu. Yang kedua, kloter kedua beli 1 keping itu udah 600-an. Sekarang saya cek lagi di marketplace, ini udah di 800, 700 gitu, udah naik berapa tuh? Udah naik 2 sampai 300 ribu. Cuma memang ada plusnya, memang ternyata seperti ini ya. 3 bulan 4 bulan saya nggak ngecas, voltage-nya nih masih bisa di atas 13.3. Ini ya catatan yang catatan positif dari proses akuisisi alias nabung beli baterai si Life PO4 ini, dibanding dengan beli baterai sama-sama second tapi yang mode seperti ini. Jadi kalau kita cas sekarang dapat 13 volt, ini kita biarkan seminggu. Biasanya kalau yang ya, karena ini masa pakainya juga udah lama juga ya, beda dengan baterai telco. Kalau telco itu dipakai nggak dipakai dia rutin harus diganti gitu. Kenapa? Ya marginnya perusahaan penggede telco itu dari pergantian alat ini. Kenapa? Karena dia harus ngejar namanya customer base. Customer base-nya ya katakanlah ya kapasitas dari 3G, 4G, 5G itu mau nggak mau harus mengikuti selera pasar gitu. Kalau selera pasarnya tiba-tiba masih perangkatnya masih 4G tapi customer udah pingin YouTubean yang 5G, itu kepaksa diganti. Makanya kenapa baterai Life PO4 bekas telco itu masih super good banget gitu, karena memang bisnisnya rata-rata seperti itu ya. Beda dengan baterai-baterai yang buat industri seperti ini biasanya ya tidak secepat telco lah gitu, karena telco itu untuk pergantian perangkat juga marginnya nih kenceng gitu ya. Kalau Anda yang nanda tangan vendor kecipratan gitu. Nah jadi sekarang baru sampai proses balancing aja, belum proses pasang BMS-nya, juga belum proses uji coba ngecas. Tapi dari proses balancing kemudian kita coba gabungkan menjadi satu baterai pack 12 volt. Ternyata voltage si Life PO4 ini punya prospek yang menurut saya ya impresif lah ya, cukup mengesankan. Dengan voltage-nya bisa di atas 13.3 volt. Berapakah voltage standar dari 4 gabungan ini? Kalau kita main di 3,2 berarti kan 12,6 ya, atau di 3,7 ya 12,6 mungkin batas bawahnya sih. Jadi kalau ini di atas 12,6 masih di atas 13 berarti kan bisa kita pakai lumayan ya. Sampai batas bawah BMS cut off itu kan 10 poin sekian lah, 10.6, 10.9 kalau nggak salah gitu. Ini punya potensi yang bagus untuk kita mendapatkan pemanfaatan atau durasi pemanfaatan energi yang tersimpan di Life PO4 ini jadi lebih lama kalau memang starting menyimpan listriknya bisa seperti ini nih. Apakah realnya seperti itu? Wallahualam juga ya. Oke. Jadi kesan saya terhadap hasil uji coba untuk proses awal membalancing kayaknya bagus juga. Ini kita copot dulu nih. Nanti kita balancing lagi ya.
Oke, kita balancingnya jadi seperti ini aja. Yang minus kita gabungkan ke kutub minus, yang plus kita gabung ke kutub plusnya. Nah, harusnya kalau ada multitester kita tes apakah tiap sel baterai ini voltage-nya udah sama atau ada yang jomplang. Kalau ternyata dia udah sama, berarti udah sah, udah aman untuk dirangkai menjadi baterai pack di voltage 12, main di 12 volt. Oke, ini sementara ini saya lihat YouTube dulu, belajar gimana caranya pasang BMS gitu ya. Pasang BMS juga ternyata harus agak-agak ini ya, harus pakai skun gini nih. Saya salah beli lagi, ternyata BMS untuk si Live PO4 ini pakai skun yang 10.8 gitu ya. 10.8 tuh penanya. Jadi untuk ukuran skun juga harap teman-teman perhatikan, jangan sampai dia kegedean. Nah, ini 10.8, ini pas nih lubangnya di Live PO4 bekas CTE. Tapi kalau kita pilih skun yang satu lagi nih, yang kayak gini, ini mungkin skunnya buat ukuran lubang yang lebih gede ya. Saya nggak tahu kok beda gitu. Skun 8 sama skun ini mungkin skun berapa nih? 10 ya. Nih, jadi kalau pakai ini agak longgar-longgar. Kalau pakai yang ini kekecilan nih, skun 10.6, SC6 tuh. Jadi benar-benar harus presisi biar kokoh gitu ya. Jadi ya harap bersabar yang pingin updatean tentang pemanfaatan Live PO4 ini. Nah, saya lihat di channelnya Kang Denny Cianjur dari channelnya gunung apa ya, lupa tuh. Jadi channelnya di mana saya beli baterai ini, coba cari aja di Tokopedia gitu ya, atau di channelnya di YouTube. Dia nyoba 4 rangkaian Live PO4 ini untuk kompor induksi, dan itu bisa. Jadi untuk kompor induksi buat masak itu cukup pakai Live PO4 seperti ini. Dia charge sampai 14, masak air 30 menit. Itu voltage-nya masih di 12,6 atau 12,7. Jadi kalau buat kompor induksi dengan satu rangkaian 100 ampere aja kelihatannya oke gitu ya. Kelihatannya gitu. Cuma apakah nanti proses pengecasannya itu berapa jam, berapa hari, nah itu saya belum tahu juga. Yang jelas dengan modal 4 keping ini bisa dipakai buat menyalakan kompor induksi. Kalau pakai yang model seperti ini biasanya sih agak berat ya, harus pakai dua aki gitu biasanya sih. Oke, demikian, mudah-mudahan bermanfaat proses updatean, proses balancing dari Live PO4. Selanjutnya nanti kita coba untuk masang BMS-nya yang aman seperti apa, yang mudah seperti apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.